Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti, saya dari kelas X5E. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen saya untuk membuat sebuah konten tentang materi-materi yang telah kami pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya pada mata kuliah perekonomian Indonesia. Nah, di sini saya akan memilih untuk memaparkan materi secara singkat mengenai kondisi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan memberikan gambaran secara singkat tentang materi yang akan saya bawakan nantinya, di mana materi yang saya akan bawakan mengenai kondisi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia ini memiliki 3 pokok pembahasan ya. Yang pertama itu membahas mengenai masalah pengangguran, kemudian yang kedua itu membahas mengenai masalah ketimpangan, dan yang terakhir itu membahas mengenai masalah kemiskinan. Nah, langsung saja teman-teman sekalian simak pembahasan materi yang akan saya bawakan. Nah, pada pembahasan pertama, yaitu kita akan membahas mengenai definisi pengangguran. Nah, teman-teman sekalian dapat melihat pada definisi pengangguran yang saya tampilkan, di mana pengangguran atau tunakarya itu adalah istilah untuk orang-orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, kemudian ternyata teman-teman sekalian perlu kita pahami bahwasanya pengangguran itu sering sekali menjadi masalah dalam perekonomian ya, karena di mana dengan adanya pengangguran ini bisa menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat itu juga ikut menurun, dan ternyata hal itu juga yang menyebabkan atau menjadi pemicu timbulnya kemiskinan dan masih banyak sekali lagi masalah-masalah sosial lainnya. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita agar bisa menghitung tingkat pengangguran? Nah, kita bisa mengetahui tingkat pengangguran itu atau kita bisa menghitung tingkat pengangguran itu dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang disatukan dalam satuan persen. Nah, kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis dari pengangguran itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis pengangguran. Dapat teman-teman lihat, yang pertama itu mengenai pengangguran normal atau pengangguran terbuka. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud sebagai pengangguran normal atau pengangguran terbuka? Nah, pengangguran normal atau pengangguran terbuka itu adalah gelombang angkatan kerja yang memang tidak memiliki pekerjaan karena pendidikan dan keterampilan yang mereka punya itu tidak memadai. Kemudian ada setengah pengangguran. Nah, setengah menganggur ini itu terjadi karena tidak optimumnya lapangan kerja atau pekerjaan. Kemudian ada pengangguran terselubung. Nah, pengangguran terselubung itu terjadi karena pekerja itu tidak optimum dalam bekerja, karena pekerjaan yang mereka punya itu tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan yang mereka punya. Kemudian ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional itu adalah pengangguran yang temporer, yaitu pengangguran yang disebabkan atau pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian tenaga kerja atau pergeseran angkatan kerja. Kemudian ada pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini itu adalah pengangguran yang terjadi karena disebabkan oleh adanya perubahan jumlah angkatan kerja yang memang sifatnya itu berskala. Kemudian ada pengangguran siklikal atau pengangguran konjuntural, di mana pengangguran siklikal atau pengangguran konjuntural itu adalah jenis pengangguran yang sangat berkaitan dengan segala aktivitas atau perekonomian suatu negara. Kemudian ada pengangguran struktural pengangguran struktural itu adalah pengangguran yang disebabkan karena adanya perubahan struktur ekonomi. Kemudian ada pengangguran deflasioner. Kemudian yang terakhir ada pengangguran teknologi. Nah, pengangguran teknologi ini itu adalah jenis pengangguran yang disebabkan oleh
kemajuan teknologi. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai dampak dari pengangguran terhadap perekonomian. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya ketika kita ingin mengetahui dampak dari pengangguran terhadap perekonomian, maka kita itu perlu mengelompokkan pengaruh pengangguran terhadap dua aspek ekonomi, yaitu yang pertama tentang dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara dan dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu membahas tentang dampak pengangguran terhadap perekonomian. Ada beberapa poin ya. Yang pertama tentang pengangguran itu bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini itu terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional real yang dicapai oleh masyarakat itu akan lebih rendah daripada pendapatan potensial. Kemudian yang kedua itu pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak yang berkurang. Nah, di mana hal ini juga itu terjadi karena pengangguran yang tinggi itu akan menyebabkan kegiatan perekonomian itu mengalami penurunan sehingga pendapatan masyarakat pun otomatis akan juga mengikut untuk mengalami penurunan. Kemudian yang ketiga itu membahas mengenai pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini itu maksudnya itu dengan adanya pengangguran itu bisa menyebabkan daya beli masyarakat itu akan ikut berkurang ya, sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi itu juga otomatis akan ikut berkurang. Nah, yang terakhir itu pengangguran bisa menyebabkan angka kemiskinan pada suatu negara itu mengalami pertambahan. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi dampak pengangguran dilihat dari dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara. Dan kemudian ketika kita membahas dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya atau masyarakat yang mengalaminya, itu ada 3 hal ya, yaitu pengangguran ternyata dampak pengangguran itu ternyata dapat menghilangkan mata pencaharian. Kemudian yang kedua itu dapat menghilangkan keterampilan. Kemudian yang ketiga itu pengangguran itu bisa menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah ketimpangan. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas sedikit mengenai masalah ketimpangan. Nah, ada beberapa hal ya yang penyebab utama terjadinya ketimpangan. Yang pertama itu adalah karena perbedaan kandungan sumber daya alam. Kemudian yang kedua itu adalah karena adanya perbedaan kondisi demografis. Kemudian ada yang ketiga itu karena adanya alokasi pembangunan pada suatu wilayah dan masih banyak lagi ya. Kemudian kita melangkah pada definisi dari kemiskinan. Nah, di sini dapat teman-teman sekalian juga lihat bahwasanya kemiskinan itu adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air minum. Dan hal-hal ini itu sangat berhubungan erat dengan kualitas hidup, di mana kemiskinan itu ternyata kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui juga ternyata kemiskinan itu merupakan masalah global ya, masalah global di mana sebagian orang itu memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif. Sementara banyak daripada yang lainnya juga itu melihat dari segi moral dan evaluatif dan yang berkembang, dan biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang miskin.
Nah, kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Nah, teman-teman sekalian, kita itu tidak akan sulit untuk mencari faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan, ya. Tetapi dari faktor-faktor itu kita juga memiliki kesulitan untuk memastikan sebenarnya yang mana sih sebenarnya penyebab utama terjadinya kemiskinan itu, dan dan sebenarnya mana yang lebih berpengaruh langsung dan mana yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap perubahan kemiskinan. Nah, di sini ada berbagai faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Ya, yang pertama itu ada tingkat dan laju pertumbuhan, tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, tingkat inflasi, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir itu membahas mengenai dampak kemiskinan, di mana dampak kemiskinan ini dapat yang ditimbulkan dari adanya kemiskinan itu ada kriminalitas, tingkat pendidikan rendah, tingkat kesehatan rendah, dan meningkatnya angka kematian. Kemudian yang terakhir itu adalah pengangguran. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi tentang kondisi perekonomian, kondisi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pemaparan materi yang saya sampaikan ini itu masih sangat banyak sekali kekurangannya. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.